Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Erawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bab 2 proposal saya, yaitu tugas dari metodologi penelitian. Dalam bab ini kita akan membahas tentang landasan teori dari 3 variabel yang saya angkat sebagai penelitian, yaitu tentang kemiskinan, pendapatan asli daerah, dan tingkat pendidikan. Pertama yaitu tentang kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Sedangkan menurut Rangga Pratiwi tahun 2009, kemiskinan menjadi salah satu fenomena sosial yang selalu ada di setiap negara berkembang, termasuk di Indonesia sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kemiskinan yang cukup besar. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang kompleks dan bersifat multidimensional, berwajah banyak, dan akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sedangkan menurut Rafilion tahun 2001 dan dalam Arsyad 2010, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bisa sakit, tidak mempunyai dana untuk berobat. Sedangkan pendapat lain yaitu menurut Sulistianto tahun 2010, dia menggambarkan kemiskinan adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri, dan implikasi permasalahan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, yaitu kemiskinan merupakan suatu yang nyata dalam hal kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. Sedangkan kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. BPS tahun 2008 mendefinisikan kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makan. Sedangkan BPS tahun 2009 mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kalori per hari, ditambah minimum non-makanan merupakan dasar seorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi, serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Selanjutnya yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dan sebagainya.
Selanjutnya kita akan masuk kepada teori-teori kemiskinan dari Sukirno tahun 2006. Sukirno mendefinisikan ada 5 teori kemiskinan. Yang pertama yaitu teori neoliberal dari Senot et al. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan ini akan hilang dengan sendirinya apabila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu teori sosial demokrat. Teori ini menganggap bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, tetapi persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan, terutama kepada sumber-sumber ekonomi. Sedangkan yang ketiga yaitu teori marginal dari Lewis. Teori ini menganggap bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi disebabkan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Konsep Lewis yang terkenal mengatakan culture of property. Menurut Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, kurang usaha, hanya menyerah pada nasib, sistem keuangan yang tidak mantap, kurangnya pendidikan, kurang menghabisi untuk membangun masa depan kesejahteraan dan kekerasan banyak terjadi. Sedangkan yang keempat yaitu teori development atau teori pembangunan. Teori ini muncul dari teori-teori ekonomi pembangunan terutama neoliberal yang menjelaskan kemiskinan terjadi karena persoalan ekonomi yang dianggap tidak adil. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori struktural. Teori ini berdasarkan pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan karena politik ekonomi dunia. Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan kriteria BPS. BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu yang pertama Headcount Index, yang kedua Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index, dan yang ketiga yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan atau Poverty Severity Index. Headcount Index digunakan untuk mengukur kebutuhan absolut yang terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan BPS sebagai dasar dari perhitungan Headcount Index ditentukan berdasarkan batas pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan setara dengan 2.100 kalori per hari dan konsumsi non-makanan. Sehubungan dengan situasi dan ciri kemiskinan dan agar kemiskinan tidak semakin menguat, maka pemerintah daerah harus meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi pusat perhatian untuk cepat ditanggulangi. Pendekatan yang dianggap cukup tepat dalam penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan aktivitas ekonomi di daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptai pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa mengatasi kemiskinan yaitu pendapatan asli daerah. Selanjutnya kita masuk kepada pendapatan asli daerah atau sering disebut dengan PAD. Pendapatan asli daerah atau PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak, dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggunakan dana perimbangan dari pusat,
sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatan. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk memilih tingkat kemandirian pemerintahan daerah di bidang keuangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, distribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan negara, maka daerah dinamakan masing-masing di mana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melakukan pembangunan di segala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pertama yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang kedua yaitu distribusi daerah. Distribusi daerah adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu variabel yang ketiga yaitu pendidikan. Menurut BPS tahun 2011, pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan, baik formal maupun informal. Sedangkan menurut Purwanto 2010, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan pada anak oleh orang tua dewasa secara sengaja agar anak menjadi dewasa. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Tingkat pendidikan. Menurut Ihsan tahun 2011, tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran, dan cara penyajian bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan menurut Suryawati, tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Menurut Rahaju dan kawan-kawan, fungsi pendidikan difokuskan pada 3 fungsi pokok, yaitu pendidikan sebagai penegak nilai,
sarana pengembangan masyarakat, dan upaya pengembangan potensi manusia. Sedangkan menurut Ihsan tahun 2008, ada 4 macam fungsi pendidikan secara makro, yaitu pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa. Sedangkan dalam arti mikro adalah membantu perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Berdasarkan pengertian tersebut, fungsi pendidikan dapat dibedakan menjadi 4, yang intinya adalah mempersiapkan individu untuk terjun ke masyarakat dengan memilih dan mengerjakan peranan sosial sesuai dengan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.